Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan, keselamatan, sehingga pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pemisahan campuran bersama Bu Febri. Baiklah anak-anak, untuk materi pemisahan campuran kita mengenal ada 7 macam pemisahan campuran, yaitu ada filtrasi, sentrifugasi, distilasi, kromatografi, sublimasi, evaporasi, dan atraksi magnetik. Baiklah, untuk yang pertama, pemisahan campuran secara filtrasi atau penyaringan. Filtrasi merupakan pemisahan campuran dengan memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran heterogen. Contohnya, pemisahan air santan dari parutan kelapa yang sudah dicampur dengan air. Contoh yang lain yaitu pemisahan pasir yang tercampur dalam air. Pada proses pemisahan campuran secara filtrasi, alat yang digunakan yaitu Erlenmeyer, pengaduk, corong penyaring, dan kertas saring. Pada pemisahan campuran dengan filtrasi, nanti ada istilah filtrat dan residu. Apa itu filtrat? Filtrat adalah zat cair hasil filtrasi. Sedangkan residu yaitu zat padat yang tertinggal di kertas saring. Pemisahan campuran yang kedua yaitu sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran heterogen. Sentrifuge adalah alat untuk sentrifugasi. Pada proses pemisahan campuran sentrifugasi, kita mengenal ada supernatan dan pelet. Jadi pada sentrifugasi menghasilkan campuran dengan 2 fase, yaitu cairan yang disebut supernatan dan padatan yang mengendap disebut pelet. Metode sentrifugasi digunakan untuk analisis darah, yaitu sel-sel darah merah dipisahkan dari plasma darahnya. Pemisahan campuran yang ketiga yaitu distilasi atau penyulingan. Distilasi merupakan proses pemisahan zat dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih zat yang bercampur, sehingga saat menguap setiap saat zat akan terpisah. Jadi, kata kunci dari distilasi yaitu berdasarkan perbedaan titik didih zat. Pada proses distilasi, ada 2 tahapan penting yang kalian harus tahu, yaitu penguapan dan pengembunan. Distilat adalah cairan hasil penyulingan. Pada pemisahan campuran distilasi, alat yang digunakan yaitu labu distilasi dengan alas yang bulat, ada kondensor, termometer batang, pemanas Bunsen, kasa, Erlenmeyer, batu didih, selang plastik, dan statif. Distilasi digunakan untuk memperoleh parfum dari bunga kenanga. Nah, pada distilasi atau penyulingan bertingkat itu digunakan untuk memisahkan campuran minyak bumi. Dengan distilasi bertingkat akan dihasilkan fraksi-fraksi minyak bumi berupa bensin, solar, minyak tanah atau kerosin, oli, dan parafin. Itu adalah pemisahan campuran secara distilasi.
Pemisahan campuran yang keempat yaitu kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium bergerak. Jadi kata kunci dari kromatografi yaitu didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat. Ini kata kuncinya. Pada kromatografi kita mengenal ada 4 macam kromatografi, yaitu kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, dan kromatografi gas. Di antara keempat kromatografi ini yang paling sederhana yaitu kromatografi kertas. Selain untuk memisahkan zat warna dalam tinta, kromatografi juga bisa digunakan untuk memisahkan zat warna dalam makanan, yaitu cukup dengan kromatografi kertas dengan pelarut aqueous atau aqua. Kromatografi biasanya digunakan untuk proses pemisahan zat warna dalam tinta. Ini yang lazim digunakan. Untuk mengetahui kecepatan alir pada proses kromatografi, dirumuskan R sama dengan D1 dibagi D2. R yaitu kecepatan alir, D1 adalah jarak yang dicapai zat terlarut, D2 yaitu jarak yang dicapai pelarut. Yang kelima yaitu sublimasi. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada sifat menyublim zat dalam campuran. Sublimasi digunakan untuk memisahkan campuran kamper atau kapur barus yang kotor. Jadi kadang kamper itu ada campuran kotornya, ada zat kotornya, dipisahkan dengan cara sublimasi. Yang selanjutnya yaitu evaporasi atau penguapan. Evaporasi adalah proses pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya. Saat larutan dipanaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan lewat jenuh dan zat terlarut membentuk kristal. Contoh evaporasi yaitu proses pembentukan garam dari air laut. Jadi biasanya orang yang berada di daerah pesisir atau pantai, mereka mata pencahariannya dengan membuat garam dari air laut yang menggunakan pemisahan campuran secara evaporasi. Yang ketujuh yaitu atraksi magnetik. Atraksi magnetik adalah metode pemisahan campuran materi yang didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan zat-zat penyusun campuran. Contohnya yaitu pemisahan campuran pasir besi dari tanah. Tanah itu merupakan campuran sehingga ada beberapa macam komponen zat di dalamnya. Termasuk salah satunya yaitu pasir besi. Nah, pasir besi itu bersifat feromagnetik sehingga dapat ditarik oleh magnet, dapat ditarik dengan mudah oleh magnet. Untuk memisahkan pasir besi yaitu dengan mendekatkan sebuah magnet ke tanah. Nanti pasir besi tersebut akan nempel di magnetnya dan tanahnya tertinggal di bawahnya. Sekian anak-anak materi tentang pemisahan campuran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.